Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih sayang kepada kita. Allah masih mencukupi semua kebutuhan kita. Allah masih memberikan limpahan nikmat yang tidak akan sanggup kita hitung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan kita berlindung mudah-mudahan diri kita ini bukanlah hamba-hamba Allah yang kufur. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, aminul ardi, orang makhluk yang terbaik di muka bumi ini, yang telah mendakwahkan Islam selama kurang lebih 23 tahun, dan alhamdulillah sampai hari ini Islam sudah sampai dan bisa kita terima dengan baik. Mudah-mudahan meskipun kita tidak semasa dengan Rasulullah, meskipun kita tidak sezaman dengan Rasulullah, kita adalah umat yang mencintainya dengan cara kita senantiasa mengamalkan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah singkat ini, khatib mengajak khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah, mari kita lebih semangat, sungguh-sungguh dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momentum puasa Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintahnya, dan mari kita semangat untuk meninggalkan larangan-larangannya. Sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, setiap muslim pasti menginginkan kebahagiaan dalam dirinya. Maka dalam akhir doa kita sering kita tutup dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setidak-tidaknya dalam doa itu terkandung 3 permohonan yang pokok. Yang pertama, kita minta agar kehidupan selama di dunia ini adalah kehidupan yang bahagia. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar kehidupan akhirat kita kelak adalah kehidupan yang bahagia.
Dan permintaan kita yang ketiga di doa kita itu adalah kita dibebaskan dari siksa api neraka. Ketiga hal itu tidak bisa secara otomatis langsung bisa kita terima. Tidak ujuk-ujuk datang atau turun dari langit. Tapi perlu kita usahakan, perlu kita upayakan, perlu kita perjuangkan sehingga kehidupan kita ini betul-betul sesuai dengan doa ideal yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Salah satu cara untuk menggapai kebahagiaan hidup dunia, akhirat serta dibebaskan dari siksa api neraka adalah dengan cara menjadikan diri kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini saja, jika kita tidak bisa taat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka kita akan merasakan sengsaranya menerjang aturan-aturan yang dibuat manusia. Tatkala kita melanggar aturan lalu lintas, waktunya lampu menyala merah, tapi kita menerobos untuk jalan, maka itu berpotensi untuk mencelakakan diri sendiri dan juga mencelakakan orang lain. Artinya, pelanggaran kecil yang dibuat manusia saja yang kita langgar itu berpotensi menjadikan diri kita ini menderita. Bisa menderita secara singkat atau malah bisa menderita secara permanen. Banyak orang yang kemudian menyepelekan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur oleh manusia. Ketika dia langgar dan mendapatkan sanksi daripada pelanggaran itu, cukup menjadikan dirinya jerah dan menjadikan dirinya sangat betul-betul sedih dalam kehidupan dunia ini. Apalagi kemudian ketika aturan-aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sendiri tahu aturan itu harus kita taati. Kita faham aturan itu berlaku untuk diri kita, tapi secara sadar kita kemudian menerjang aturan itu. Otomatis kesedihan dan penderitaan itu pasti akan kita rasakan. Nah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengetahui aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Itu salah satunya kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan menyayangimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, maka menjadi orang yang taat ini adalah pilihan. Yang kedua adalah menjadi orang yang tidak taat atau orang yang abai. Itu pun adalah pilihan. Maka Allah mengilhamkan setiap manusia itu dua jalan. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah akan mengilhamkan dua jalan. Jalan yang pertama disebut dengan jalan fujur, jalan yang kedua disebut dengan jalan takwa. Surat Asy-Syams lanjutannya ayat 9 dan 10 mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Siapa mereka yang mensucikan jiwanya? Yaitu mereka yang senantiasa memilih jalan takwa dengan segala konsekuensi yang dimilikinya. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang bertakwa ini sulit. Prosesnya panjang. Salah satu proses yang harus kita tempuh adalah seperti hari ini, seperti bulan ini, berpuasa penuh 1 bulan dengan cara meninggalkan apa-apa yang sudah Allah halalkan di siang hari. Makan itu halal, minum itu halal,
berhubungan dengan pasangan sah itu halal. Kita diminta ditempa untuk meninggalkan itu semua di siang hari selama kurang lebih 13 jam satu hari dalam kurun waktu selama 1 bulan. Artinya kita saja ditempa oleh Allah untuk meninggalkan yang halal dalam waktu yang cukup lama selama 13 jam, selama kurang lebih 1 bulan lamanya kita sanggup. Maka mafhumul mukhalafahnya, makna yang terbalik adalah apalagi ketika kita diminta oleh Allah untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang. Meninggalkan yang halal saja bisa, meninggalkan yang halal saja mampu, apalagi nanti meninggalkan yang haram. Oleh karenanya jalan takwa ini betul-betul kita perjuangkan, kita ikhlaskan, kita istiqomahkan, sehingga itu akan menjadi bekal yang baik, sebaik-baik bekal selama mengarungi 11 bulan selepas bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya itu, Allah memberikan jaminan bagi mereka yang taat lalu beramal solih. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila salihan min zakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, siapa saja yang beramal solih, laki-laki ataukah perempuan, tidak pandang status, tidak pandang profesi, tidak pandang harta benda, dalam koridor yang penting beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan jaminan 2. Pertama, Allah akan berikan di bumi, di dunia, dan yang kedua Allah akan berikan di akhirat. Apa yang Allah berikan di muka bumi ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan jadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Apa itu tanda-tanda kehidupan yang baik? Pertama, dirinya dan keluarganya ini diselimuti ketaatan kepada Allah. Mudah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan pekerjaan-pekerjaan, sekolah-sekolah anaknya ini yang baik, dibimbing sedemikian rupa sehingga keluarganya ini betul-betul ditata oleh Allah menjadi keluarga-keluarga yang baik, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, yang diucapkan baik, yang diperbuat pun juga baik. Inilah, tidak hanya itu, jaminan Allah yang kedua nanti akan diberikan di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kelak Allah akan mengganti setiap apa yang dilakukan, capek hari ini, lapar hari ini, keluar uang hari ini, semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang berlipat ganda ketika nanti kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi mereka yang tidak taat, bagi mereka yang abai, bagi mereka yang masa bodoh dengan perintah Allah, masa bodoh dengan larangan-larangan Allah, apa ancaman Allah? Ancaman Allah ada dalam Quran surat Toha ayat 124. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ada perintah dicuekin, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa getol makan, disuruh disuruh baca Quran, Quran ditinggalkan, disuruh sedekah kikir pelit dan sebagainya. Apa yang diperintahkan tidak mau melaksanakan, sementara yang dilarang jelas-jelas diterjang, bahkan diviralkan di media sosial. Bahkan bangga ketika sudah mampu melanggar aturan-aturan Allah lalu diviralkan di media sosial. Ingat ancaman Allah. Apa itu? Yang pertama Allah berikan di dunia, yang kedua Allah berikan di akhirat. Apa yang Allah berikan di dunia bagi mereka yang berpaling dari peringatan Allah? Fa innalahu ma'isyatan dongka. Sungguh kata Allah, akan aku jadikan kehidupannya
menjadikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang jauh dari barokah, kehidupan yang jauh dari rasa syukur, kehidupan yang jauh dari qanaah. Keluarganya nggak bisa akur, dengan tetangga nggak bisa akur, apapun yang dilakukan tidak menimbulkan rasa puas dan syukur. Jauh, semakin jauh dan jauh dari Allah. Tidak hanya itu, yang lebih mengerikan adalah balasan Allah ketika kelak nanti dibangkitkan dari alam kubur, pindah ke alam akhirat. Bagaimana prosesnya? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah ini, yang hidup semaunya sendiri, tidak mau diatur sama agama, padahal ngakunya Islam, kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita sadar diri, kita sadar posisi, siapa kita, apa status kita. Status apapun yang kita miliki di dunia itu hanyalah fana, itu ada masa waktunya, itu ada periodisasinya. Kalaupun kita kaya, tidak kaya selamanya. Tapi ingat satu status yang senantiasa melekat pada diri kita, itu adalah status hamba. Hamba itu wajib taat sama sang Khalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, mari bersama-sama kita merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Rasul bersabda, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang akan masuk, dia yang enggan akan masuk neraka, masuk surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari, kalau dulu sebelum nikah kita berkewajiban atas diri kita saja, tapi kalau kita sudah menikah, maka seruan Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau dulu sebelum nikah, kita ini bertanggung jawab terhadap diri kita saja. Tapi kalau kita sudah menikah, itu tidak boleh hanya bapaknya saja yang solih, sementara membiarkan istrinya tidak solihah. Atau bapak dan ibunya sudah solih dan solihah, tapi kemudian menterlantarkan anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya terserah sama siapa saja bergaulnya. Terserah kamu jam berapa nggak masuk rumah, terserah kamu. Yang penting bapak ibumu solih, sholat iya. Ingat, mereka adalah tanggung jawab kita, yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita adalah orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga kelak kita akan bersama-sama masuk satu nikmat yang sama yang bernama Jannatun Naim, Jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.